Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah hadir di kantor kami, kantor hukum RC Law Office Ahmad Rifat Julian SHMH. Pada hari ini kami ingin menginformasikan kepada teman-teman media bahwa per tanggal 18 Januari kemarin kantor kami hukum itu menerima kuasa dari Ibu Susilawati atau yang lebih kita kenal dengan Bunda terkait permasalahan hukum atas hak-haknya Bunda yang selama kegiatan di Jakarta ataupun kegiatan di Bandar Lampung itu yang dikoordinir, nah seperti kita teman-teman lihat, oleh salah satu konten kreator TikTok yang bisa kita sebut inisialnya BT. Nah, atas kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan itu, klien kami atau Bunda ini merasa selama kegiatan di Jakarta itu tidak adanya transparansi terhadap kegiatan-kegiatan nominal-nominal ataupun kontrak-kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada yang Bunda jalani selama itu. Oleh sebab itu, Bunda datang ke kantor kami, berkonsultasi, dan setelah itu Bunda sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya yang sudah tanda tangani oleh Bunda dan kantor kita. Untuk itu kita segera menindaklanjuti, karena ini merupakan hak-haknya Bunda, hak-hak yang harus didapatkan oleh Bunda. Oleh karena itu, kami juga bergerak cepat, sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap inisial BT ini untuk mengklarifikasi segala kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh beliau. Untuk itu sudah kita layangkan suratnya dan sudah diterima yang bersangkutan langsung oleh BT itu pada hari Senin, itu kita antar, dan besok jam 2 siang itu akan ada undangan klarifikasi terhadap apa yang menjadi ganjalan-ganjalan Bunda selama ini terkait hak-haknya, kegiatan-kegiatannya selama ada di Bandar Lampung dan di Jakarta. Untuk itu nanti kita undang klarifikasi saudara BT-nya. Karena kami dari kuasa hukum tidak hanya mendengar hanya dari salah satu pihak Bunda saja, jadi kita harus mendengarkan juga salah satu pihak yang merasa Bunda dirugikan. Setelah nanti undangan klarifikasi itu dilakukan, apabila kita melihat adanya suatu dugaan tindak pidana ataupun apapun itu terkait klarifikasi, pasti Bunda dan kami kuasa hukumnya akan melakukan upaya-upaya lainnya untuk mengembalikan hak-haknya Bunda. Itu. Seperti itu sih tanggapannya mungkin Bang dari. Nah, untuk permasalahannya seperti apa sih Bang? Kalau untuk permasalahannya seperti yang Bunda sampaikan ke kita, itu pertemuannya awalnya tidak sengaja dengan BT. Temuan tidak sengaja yang awalnya si BT ini mend-DM Bunda. Akhirnya mereka bertemulah di suatu kafe di Kota Metro itu ya. Costa. Di situ tiba semua kegiatan-kegiatan Bunda itu ternyata sudah dikoordinir sama beliau. Tujuannya mungkin untuk mempermudah lah, gitu kan, untuk mudah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Bunda dibawa ke Jakarta segala macam, dan Bunda ini nggak tahu menahu terkait kontraknya, deal-dealannya seperti apa di stasiun TV segala macam. Dan Bunda ini tidak diberitahu oleh inisial itu. Ini menurut keterangan dari Bunda. Jadi setelah kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan, sudah selesai, yang Bunda menerimalah. Emang ada penerimaan nominal, tapi yang menurut Bunda dan keluarga kok tidak sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan Bunda di Jakarta, gitu loh. Jadinya kita ini hanya ingin menuntut klarifikasi dan ya kita yang pengen lihat bagaimana nih cerita sebenarnya, karena Bunda dan keluarganya tidak tahu menang terkait kontrak, nominal-nominal segala macam itu nggak tahu, gitu loh. Mungkin kita menuntut klarifikasi sih, gitu ya Bunda. Di Jakarta dan di Jakarta itu nominal 15.500.000 ya Bunda ya. 2 kali transfer. Itu 2 kali transfer, itu transfer langsung dari BT.
gitu loh. Jadi mungkin ya asumsi kita bahwa semuanya mungkin dari rekening PT, maka rekening PT yang langsung masuk ke rekening Bunda itu 15.500.000 untuk semua kegiatan yang ada di Jakarta itu. Dua kali transfer. Satu posisi di Jakarta, Hmm. kedua posisi tuh udah nyampe bandara Raden Intan. Nah itu untuk di Jakarta sendiri Bunda mau berapa kegiatan ya selama kamu dicapai sehingga menurut 15 juta itu tidak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Pertama Bunda itu ke pagi-pagi ambyar, kedua brownies, malamnya itu Bunda itu sore, setelah itu sore habis dari brownies, Wawancara silat ya. sore ekspos kalau nggak salah itu wawancara aja. Padahal Bunda ini capek, wawancara aja Bun, sebentar aja, nggak usah bawa kawan-kawan. Oh ya udah, saya ke bawah, ke hotel Amaris apa nggak tahu saya. Sudah dari situ udah selesai itu, udah selesai. Nah saya mau istirahat, ya sabar, kita ada klinik. Bunda kan mau cantik, mau ini mau itu mau ini itu. Kemana? Ke Dermapro SF. Ya itulah klinik. Sudah jalan, kata udah nyampe tempat, terus kata yang sopir itu, ongkos karena saya ini ada apa orang pesan lagi, jadi PT sama kawannya tengok kanan tengok kiri, oh kelamaan, Bunda kasihan sama sopir, Bunda yang ngongkosin, pakai duit saya dari Lampung bawa duit 300 saya ongkosin, dah ini aja 85.000 susuk 15 saya simpan, turun di Dermapro, di klinik-klinik itu pulang. Alhamdulillah selesai lama, saya bilang. Ayo, enggak Bunda, ada lagi. Bunda itu ikut saya, kata dia. Kemana lagi? Saya sudah capek, saya bilang. Masa saya nggak istirahat? Kalau nggak sama saya, Bunda itu nggak ada job. Pokoknya ikut lagi. Kalau nggak salah ke mana ya? Oh, ke Seruit Indonesia. Nah, ini makan gratis Bun. Alhamdulillah makan. Jadi makan saya, yang silet ekspos tuh ngikutin makan. Terus nyanyi, memang betul nyanyi itu saya Bunda di Sawer. Alhamdulillah dapat 500. Saya kantongin. Enggak ditanya dia enggak. Udah dari situ saya udah kata saya nak, saya udah capek itu udah malam. Sekali lagi Bun, rekaman. Gini, rekaman Bunda nyanyi. Nah, Bunda nyanyi sekali aja. Nanti Bunda dapat, kalau yang rekaman itu dapat 1 miliar, nanti Bunda dapat 100 juta. Udah sekali nyanyi aja Bun. Ya udah kita lah lumayan. Ya, dari mana saya duit? Jalan saya. Nyampe saya itu nggak ada tenaga. Nyampe saya tembak. Minum. Kata saya, kalau kamu kasih saya 10 botol, saya ini udah nggak ada tenaga. Udah sekali aja nggak apa-apa. Selesai lagi itu saya lapar. Kata saya, makan makanan yang di situ dibawalah, nyuruh anak bujang saya, minum ya aqua. Oh nggak beli di jalan, dalam hati kan. Anak saya dari lantai 4 ke lantai 1 bawain aqua, bawain makan. Bun capek, lumayan gratis. Udah, nyampe sana saya tidur malam. Bun, ini, kata dia. Gini aja nak, jangan sana sini saya capek. Jadi jumlah duit saya itu berapa? Oh ini Bun, sekian 13.900.000. Gini, gimana kalau punya Bunda 10? Yang ini. Udahlah nggak apa-apa. Transfer lagi sekarang. Bagi Bunda bawa duit 10 juta pulang pada hari saya sudah senang. Karena penghasilan suami 1 juta, kalau nggak 600 setengah bulan. Saya menutupi dari segala kegiatan suami. Seorang ibu menutupi segala kekurangan. Saya masak, saya nyuci, saya gosok. Terkadang nggak dibayar orang, nggak ada ucapan terima kasih. Bagi saya 10 juta saya sudah banyak bahagia. Ditransfernya lah kalau nggak salah tanggal 24 jam 12 malam. Alhamdulillah langsung terkening ya. Oh ini nah ya ditransfer saya 10. Dalam hati saya berdoa sujud syukur, ya Allah, saya baru berapa hari saya megang duit 10 juta, bahagia anak saya pulang. Udah nah tidur udah malam. Besok kita ada 2 lagi. 2 itu Oki sama Pik. Nanti Mak dapat duit 6 juta. Ya, dah. Tidur. Mak besok jam 7 kita langsung jalan. Oke, lip jam 9.
Pik itu jam 11. Oh ya udah, nggak seberapa tidur karena saya capek. Udahlah, yang penting saya pulang ke Lampung, saya bawa duit. Jalan saya. Mak itu harus kayak rapi amat. Tidur 2 jam, makan di mobil. Iya nak, saya ikutin. Pak, saya ada asam urat, kaki saya capek, saya seluruh anak saya urut, saya beli dah. Saya diurut segala macam nih. Saya kuat-kuatin karena saya di otak saya duit, saya mau bawa pulang anak saya. Sudah di Pik, saya kira pulang. Sudah saya pulang. Kami nyampe, baju saya ketinggalan. Baju viral saya waktu rekaman, saya sesalin karena buru-buru. Saya udah nggak ini, anak bujang. Jadi anak bujang saya marah-marah diem. Pulang. Nyampe pulang ke Lampung, ke Bandar. Saya di hotel itu pun, saya takut bayar. Sarapan. Saya berhenti, saya beli pop mie dulu, 4. Anak saya tanya, boleh nggak rebus? Nanti kalau sarapan di hotel mahal. Saya sebelum kami ada acara itu, saya masak dia mie karena saya takut. 43 tahun saya belum pernah naik pesawat, saya belum pernah di hotel, jadi saya takut mahal. Jadi anak saya sebelum ada acara itu saya masakin mie, makan di hotel mahal. Jangan minum di hotel nanti kata orang mahal. Semua serba mahal. Ongkos ke sana sini, mangkak, rokok, segala saya yang bayar, dah gak apa-apa. Udah, pulang saya ke Lampung, turun waktu tanggal 26, saya pulang. Sampai bandara, Mak, saya duluan ya. Anak saya sudah nunggu, saya udah duluan. Saya ditinggal di bandara Rajasthan. Saya kemana nanti? Sedangkan suami saya telepon, ya udah capek udah ya, sabar, bentar lagi nyampe. Saya tengok kiri, tengok kanan, kan saya ini udah artis apa ya. Tas koper saya tuh robek, di lakban di bandara oleh pegawai, takut obat-obatan saya jatuh. Diseret anak bujangnya berat, berarti di ke depan. Seret, terus suami saya datang, udah deh, mana deh anak yang nganter? Udah pergi ya, tinggalin saya. Oh iya, duit saya masih 6 juta. Saya bilang, saya telepon, nak, di mana nak? Di jalan. Duit saya mana? Duit mana? Oh iya mak, saya lupa. Nelpon lagi dia, mak nggak segitu mak. Berapa? 5,5 juta mak. Oh kenapa? Kan 6. Nggak, karena ongkos dari hotel ke Soekarno-Hatta sama adik itu makan 500.000. Alhamdulillah saya dari Jakarta cuma makan ini. Kalau saya makan di bandara potongannya 1 juta. Saya bersyukur ya Allah. Saking saya lapar dari Jakarta, saya ke Lampung saya nggak makan mie. Saya makanlah bakso di Pocowati, saya ajak cocok-cocok saya. Sudah, saya pulang. Total 7 atau 6 kegiatan di sana. Ya, Banyak. Limbok, Rufino Screen, itu pagi-pagi pagi-pagi ambiar, brownies, terus itu rekaman Tapro, di channel Tapro, terus Serwit Indonesia, Oki, Lab, Pik, Bebek Rajik, terus itu apa lagi itu? Beli salim Bun. Kita di Jakarta itu berapa hari Bun total asumsi? 2 hari. Asumsi kita pendapatannya berapa sih sebenarnya Bun? Saya nggak tahu. Jadi saya tambahkan ya. Jadi artinya kalau ini proses pemanggilan guest star, artinya pemanggilan bintang tamu pada setiap acara di suatu stasiun televisi, artinya begini. Artinya dari tim kreasi itu mengajukan kepada produser. Ketika produser salah satu TV itu mengapprove, ya, artinya bagian manajemen untuk menghubungi pihaknya Bunda di sini. Dalam artian di sini adalah yang dihubungin adalah si BT. Nah, dari proses tersebut ketika disetujui, maka akan adanya negosiasi. Negosiasi itu menanyakan masalah schedule, tempat dan waktunya, gitu kan. Nah, setelah ada negosiasi berhasil dan semua sudah oke, baru bintang tamu itu akan diberangkatkan. Nah, untuk masalah pembayaran dan segala macamnya itu yang kita belum mengetahui.